Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Ratu Wasti, dan hari ini adalah hari yang ketiga dengan judul Renungan Pemberani. Mari kita membaca firman dari Ester 1 ayat 12. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut tita raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Kita lanjutkan membaca Amsal 28 ayat yang pertama. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Ratu Wasti dianggap sebagai sosok yang berani dan berprinsip karena penolakannya atas perintah Raja Ahasiweros untuk memamerkan kecantikannya di hadapan para tamunya yang mabuk. Penolakannya untuk dijadikan objek dipandang sebagai sebuah tindakan berani untuk mempertahankan martabatnya dan menolak diperlakukan sebagai barang milik oleh suaminya. Meskipun dia mengetahui hal itu berarti akan kehilangan mahkota dan menghadapi konsekuensi yang berat. Beberapa hal berikut merupakan poin penting untuk memahami secara lebih mendalam mengenai keberanian Ratu Wasti. Perlawanan Ratu Wasti adalah perlawanan terhadap objektifikasi. Dia memilih untuk melindungi martabatnya daripada tunduk pada perintah yang merendahkan martabat manusia dari seorang suami yang mabuk dan berkuasa. Membuat perempuan sebagai objek fisik adalah hal yang biasa pada zaman itu, seakan-akan sudah menjadi hukum masyarakat. Namun, Wasti berani menentangnya. Tindakan Ratu Wasti merupakan contoh proto-feminis. Interpretasi modern sering memandang Ratu Wasti sebagai pahlawan wanita yang menentang otoritas patriarki, bertindak sebagai model bagi kekuatan wanita. Tindakan Ratu Wasti adalah tindakan yang berdampak, meskipun digambarkan dalam tradisi Yahudi sebagai tindakan yang sia-sia. Perlawanannya secara bersamaan dipandang sebagai tindakan yang menciptakan ruang bagi Ester untuk menjadi ratu dan akhirnya menyelamatkan bangsa Yahudi. Ada harga dari sebuah keberanian. Wasti tahu penolakannya akan menimbulkan kemarahan raja dan membuatnya kehilangan mahkota. Namun dia tetap membuat pilihan itu, dan ini menunjukkan bahwa kehormatan pribadi lebih penting daripada kedudukannya. Tentu tidak mudah bagi Ratu Wasti untuk melakukan hal tersebut. Sebab sekalipun dia adalah seorang ratu, tetapi dia tetap seorang wanita yang pada zaman itu kedudukan sosialnya tidak lebih tinggi dari laki-laki. Jika Ratu Wasti bisa, kita juga bisa bersikap berani jika melihat atau mengalami pelecehan. Sangat sering kita mendengar berita tentang pelecehan yang dialami seorang wanita di tempat umum, seperti di bus atau di kereta. Ada juga perlakuan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh seorang wanita di rumahnya, bahkan oleh suaminya sendiri. Masih ada juga wanita-wanita yang dijual untuk dijadikan wanita penghibur. Hal-hal seperti itu harus dilawan. Para wanita harus bersatu untuk melawannya. Jangan diam saja. Di sisi lain, laki-laki harus sadar, sudah tidak zamannya memperlakukan wanita sebagai manusia kelas 2 yang bisa diperlakukan seenaknya. Bahkan untuk para suami Kristen, baca dan lakukan 1 Petrus 3 ayat 7b. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Dengan demikian, kesejajaran martabat wanita dan laki-laki bisa terjaga. Kata-kata bijak, wanita harus berani melawan perlakuan tidak adil atas dirinya. Laki-laki harus membuang keinginan menguasai wanita. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan keberanian bagi para wanita untuk menentang perlakuan tidak adil yang mereka terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, demikianlah renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.